ini kan perbedaan antara tradisi yang saat ini mungkin masih dilaksanakan sedikit banyak gitu ya Gusti, dan juga perkembangan zaman sekarang. Nah kan anak-anak zaman dulu itu biasanya main nekeran, terus habis itu gitu ya Gusti, di Jogja juga ada seperti itu kan. Nah kalau anak-anak zaman sekarang terutama saat pandemi ini dia jadi berdiam diri di rumah, terus habis itu dia main iPad lah atau main ponselnya orang tuanya. Dari Gusti Hayu yang melek teknologi, yang lebih melek teknologi ini, menurut Gusti Hayu, pandangan Gusti Hayu tentang hal itu seperti apa sih? Apa pentingnya, apa maksudnya teknologi itu penting diajarkan sejak dini, dan plus minusnya baik buat orang tua dan juga anak itu seperti apa? Ya, itu juga, itu tadi ya, kayaknya harus kompromi di tengah jalan. Karena kebetulan kan kita itu punya kenalan psikolog anak yang sangat, ini ya, jadi sangat garis keras untuk screen time di bawah 2 tahun tuh kan sama sekali nggak boleh. Cuma akhirnya saya mengusahakan itu untuk Suryo, kalau ya namanya tablet juga udah nggak bisa dihindari ya, TV juga udah nggak bisa dihindari. Tapi yang penting kalau gitu ketika mungkin dia makan atau lagi ganti baju. Karena kalau lagi ganti baju nggak dipasang, itu dia lari kemana-mana udah bisa lari soalnya. Tapi untuk main, habis itu hanya itu. Jadi kalau bisa, kalau pas main dengan yang lain, ya udah nggak ada TV, nggak ada iPad, main ya main yang lain. Gitu, yang no screen. Itu lagi diusahakan seperti balancing itu. Kan, berarti balancing. Balancing, iya. Nurul sendiri seperti apa? Ya. Tadinya kan saya ada peraturan, Mbak. Jadi setiap Senin sampai Jumat itu tidak boleh ada iPad. Tetapi karena kita SFH, ya nggak mungkin kan anak saya nggak pegang iPad. Nah, kalau kakaknya udah pegang iPad, walaupun itu untuk belajar, alhasil ya itu tadi, waktu apa, kita memang waktu sore, oke, tidak ada iPad, kita main basket, main apa, outdoor activity lah, gitu. Tapi nanti jam berapa itu boleh ada waktu untuk itu. Karena, dan juga kita harus pilih, gitu kan, apa yang boleh ditonton oleh anak, apa yang tidak. Walaupun, jadi teknologi boleh, tapi juga harus dipantau, gitu. Berarti bukan yang tipe ibu yang saklek, nggak boleh mainan tablet, nggak boleh mainan HP gitu kan. Sekarang banyak nih karena zaman sekarang memang orang tua itu kadang kendalinya di luar, maksudnya anak-anak mau minta itu ya kita mau nggak mau harus nurut seperti itu, tapi kita juga harus tetap memperhatikan kebutuhannya apa, seperti itu. Iya, betul. Nah, kemudian pertanyaan tentang tradisi-tradisi sendiri. Kalau sebagai anak Narso Dalam ini kan pekerjaannya banyak sekali. Pekerjaannya banyak, terus tugas-tugasnya juga banyak. Nah, kalau para Gusti ini masih punya ini nggak sih kegiatan tradisi atau kebudayaan, misalkan nari di acara apa, itu masih rutin nggak sih Gusti di saat sudah jadi ibu ini? Ini siapa nih, saya atau Bendoro? Dua-duanya. Gusti ya. Bendoro dulu mungkin. Kalau nari kita sudah enggak, karena kita kebanyakan menjadi panitia untuk acara menari. Jadi kalau kami itu sekarang lebih kepada kita bikin acaranya, lalu kita berikan kesempatan kepada ada matoyo-matoyo atau penari-penari keraton untuk pentas gitu. Oh, berarti kalau Gusti Hayu sendiri juga sama atau? Sama sih, karena biasanya kalau saya itu Bendoro bagian suami saya beda, saya betul, Mbak. Gusti Hayu ini kan sangat vokal di sosmed ya. Biasanya bilangnya ini Gusti Putri Raja yang agak metal gitu bilangnya. Tapi sebenarnya juga kan banyak ya Gusti ya dengar-dengar seperti itu ya. Tapi Gusti juga tetap nari gitu ya Gusti sebenarnya ya. Maksudnya ya nggak metal-metal banget. Ya mungkin soalnya selama ini stereotipnya kan kalau Putri Raja tuh yo cuma diem aja, nurut atau apa, mungkin gitu ya stereotipnya orang Jawa kali ya. Jadi
kalau lihat kita yang vokal atau apa nih, pasti yo istilahnya kalau bahasa Jawa tuh biayaan. Bahasa Indonesianya apa Mbak, biayaan? Ya apa ya, saya juga orang Jawa Gusti. Ya ya mental itu tadi kan biasanya ini Gusti pakaiannya seperti ini kan biasanya banyak komen ini Gusti banyak ngomong banyak komentar seperti ini. Tapi kan padahal iya, tapi kan ya sebenarnya bisa aja wong penari-penari itu juga penari-penari keraton itu kalau lagi pentas kan sangat lemah gemulai kelihatannya kan. Kalau ngomong pasti halus, realitanya juga enggak, banyak yang galak juga. Orang-orang Setuju itu Mbak, setuju banget itu. Banyak kalau putri-putri raja itu berarti ngomongnya harus lemah lembut yang monggo padahal kan ya kita juga sosialisasi jadi kita nggak mungkin Gusti juga nggak sesaklek itu kali ya ngomongnya, punya teman-teman yang banyak juga dan kuliahnya juga saya dapat info di luar Ngarso Dalam meminta para Gusti ini kuliah di luar negeri seperti itu ya. Iya. Nah, itu juga banyak orang yang nggak tahu. Terus tentang pendidikan nih Gusti kan kalau misalkan anak-anak dari presiden seperti itu dari kecil dia punya pas pampres yang punya pengawal untuk setiap sekolah atau setiap kegiatan dia harus dikawal. Nah kalau anak-anak Gusti Hayu sama Gusti Bendoro ini, kalau Gusti Hayu belum sekolah ya Mas Suryo ya, kalau Gusti Bendoro ini kan Jeng Nisaka sudah sekolah. Apa itu ada pengawalnya sih Gusti dari keraton atau ya udah seperti sekolah pada umumnya aja? Enggak sih sekolah pada umumnya aja, cuman memang dianterin. Nah kalau dianterin memang harus ada saya atau suami saya yang ikut nganterin juga. Jadi misalnya ada driver, ada saya atau sama suami. Jadi begitu. Lalu dijemput nanti juga driver, lalu ada salah satu dari kami yang jemput gitu. Tapi selama di sekolah ya udah biar di sekolah seperti biasa saja. Oh, berarti nggak ada istilahnya nggak ada nggak ada pengawasnya gitu ya? Kan kalau anak-anak atau cucu-cucu presiden atau cucu-cucu para menteri misalkan itu kan biasanya ada pengawalnya seperti itu. Ternyata nggak ada. Kalau itu kan mungkin soalnya dari SOP kenegaraan juga kan Mbak soalnya. Iya. Kalau Gusti Bendoro ini punya neni kayak Gusti Hayu juga nggak? Punya Mbak. Kalau nggak punya neni saya nggak bisa Zoom sama Mbak sekarang. Saya udah pasti ditarik kanan, tarik kiri. Karena anak saya udah 2, jadi tarik kanan, tarik kiri. Gitu. Oke. Jadi memang sibuk banget. Nggak seperti orang-orang kira yang putri hanya di rumah gitu. Enggak. Karena kan pekerjaannya kita ini tidak seperti jam kerja seperti biasa, berangkat jam 8, pulang jam 4 sore misalnya gitu. Kita kadang-kadang dituntut untuk pergi jam 7. Kadang-kadang ada harus dengan menyeimbang jadwalnya. Jadi kalau nanti misalnya pulang. Jadi kayak kemarin itu neni saya pulang, ya saya stop cut pekerjaan, sama sekali tidak ada pekerjaan selama mereka lagi tidak ada gitu. Karena berarti kan otomatis mereka membutuhkan saya 100%. Jadi seperti itu. Oh baik, berarti ya mau nggak mau kalau misalkan punya kegiatan yang banyak kayak seperti Gusti ini juga nggak bisa gitu ya, harus ngurus anak ya, harus punya neni biar semuanya ada, maksudnya terbagi rata antara kasih sayang ke anak dan pekerjaan seperti itu. Betul, ya. Untuk Gusti Bendoro nih, beberapa kali saya melihat di Instagram ini kan Jeng Nisaka udah mulai sadar tentang, udah mulai menari dari usia 2 tahun ya Gusti ya kalau nggak salah. Iya, betul. Itu dia kesadarannya dia sendiri, misalkan Ibu saya pengen mulai nari, atau memang Gusti Bendoro yang mengarahkan atau seperti apa Gusti? 2 tahun itu masih kecil. Jadi pada waktu 2 tahun itu kita lagi latihan apa ya Mbak, nari Bedoyo Tirto Hayuningrat ya kalau nggak salah, karena itu ya di 2016 itu kita pentas Tirto Hayuningrat kalau nggak salah ya Mbak. Nah itu untuk Tinggalan Jumenengan yang Sodalam. Dan itu kalau nggak salah terakhir kalinya kita nari di suatu event yang di dalam keraton. Nah pada waktu itu kan saya lagi belajar koreonya, belajar narinya segala macam.
hampir seminggu 3-4 kali di keraton, di rumah sih, di pendopo ini nih, gini. Nah, otomatis anak saya itu kan lihat ibunya ngapain sih, gitu. Terus dia mulai ngekor lah pada waktu itu, ngekor dulu gitu kan, lama-lama dia seneng karena banyak orang yang bilang, wah ternyata lincah ya, ternyata luwes dan segala macam. Akhirnya dia juga mulai lari. Nisaka ini di Jakarta ini karena kita tidak terekspos dengan budaya tradisi Jogja yang seperti kami di rumah ini, jadi tapi saya tetap mau encourage dia untuk nari. Akhirnya saya masukin ke sanggar, tapi memang yang sanggarnya itu lebih netral. Jadi dia nari tarian Kalimantan, tarian Betawi, macam-macam. Jadi biar dia bisa melihat diversity dari seni tari itu. Gitu. Baik, berarti pada dasarnya Nisaka ini sudah punya kesadaran atau pengen dari ngekor ibunya gitu ya. Jadi bukan yang mengharuskan itu, enggak ya. Itu ada, enggak. Berarti itu apa ya namanya ya, keuntungan sendiri tinggal dalam satu lingkup keraton ya Gusti ya. Karena memang dari kecil, dari dia umur masih bayi, itu setiap Minggu sama Kamis selalu lihat tarian, dan itu memang udah jadi jadwal pastinya dia untuk lihat tarian. Gitu. Sebenarnya itu sangat menyenangkan ya Gus ya. Seandainya kalau misalkan di tempat-tempat lain juga masih kebudayaan itu masih ditanamkan, mungkin kebudayaan kita juga nggak luntur seperti saat ini. Nah, kalau menurut Gusti Bendoro dan juga Gusti Hayu sendiri, ini kan banyak maraknya K-pop, terus habis itu tarian-tarian ya seperti Blackpink, dan kita tahu lah seperti itu. Itu kan sangat apa ya istilahnya, sangat image-nya sangat kuat buat anak-anak perempuan, terutama kan Gusti Bendoro punya anak perempuan. Nah, kalaupun misalkan ini anak kita kena di match-nya itu, menurut Gusti Bendoro dan Gusti Hayu yang harus dilakukan orang tua untuk ya nggak meluruskan sekali, tapi setidaknya anak-anak ini tetap mengenal tradisi itu seperti apa Gusti? Dari anakku sih udah kena sih Mbak, itu kebanyakan di kamar udah geol-geol itu dia. Cuman memang saya memberikan pandangan yang berbeda. Jadi memang saya bilang bahwa oke, ini tradisi dari K-pop, ya ini memang tradisinya sana gitu kan. Tapi kalau di Jogja tradisinya seperti ini. Saya sih tidak menuntut, saya belum ya, mungkin saat ini karena masih kecil, saya belum menuntut dia untuk fokus di nari Jawa saja gitu. Saya sih sebenarnya pengen dia terekspos dengan seni tari yang beragam. Jadi dari hip hop, dari R&B, atau dari apapun, saya coba memperkenalkan dia, supaya dia masih tertarik dari seni tari tersebut. Nantinya, sama seperti saya sama Mbak Hayu juga, begitu kita dewasa, itu ada semacam tuntutan sendiri untuk akhirnya kita juga menari. Tadinya kita menari waktu kecil, habis itu putus, sempat nggak nari sampai akhirnya kita semua sudah selesai kuliah, terus ngesot dalam tiba-tiba bilang, bagus loh kalau anak-anak nari gitu kan. Terus akhirnya kita, coba deh kita bikin acara di mana kita bisa nari. Jadi tiba-tiba kesadaran itu ada sendiri gitu, Mak. Jadi saya sih belum menuntut anak-anak saya untuk segitu mendalaminya. Saya pengen dia memang terekspos dengan dunia seni sebanyak-banyaknya. Kalau dari Gusti Hayu sendiri seperti apa? Meskipun anaknya masih cowok ya Gusti ya. Nanti kalau misalkan punya anak cewek nih, biasanya cewek tuh yang paling ini. Mungkin kalau aku karena Suryo belum masuk ke tahap itu ya, mungkin agak sedikit beda. Jadi ini yang lagi dicoba di apa ya? Digarap aku dan Mas Noto. Jadi memang aku pegang Medsosnya Keraton, Mas Noto pegang Krido Mardowo. Ya. Itu bukan sesuatu yang kuno. Ada yang kesan bahwa kita karya
di tarian-tarian klasik itu juga tetap diminati. Mungkin tidak hanya dengan dari, kayak sekarang kan ada di YouTube-nya Keraton Jogja itu kan ada vlog-nya, sehingga mereka bisa lihat sebenarnya bukan hanya sekedar pentas, tapi maknanya apa toh ceritanya. Terus ya kita coba buat fun lah paling enggak untuk generasi yang masih kecil-kecil, kayak Beksan Wanoro itu kan banyak macam keranya. Terus sama Mas Noto waktu itu dibuat kayak semacam trading card gitu untuk anak-anak disebar, supaya mereka paling nggak ngerti lah tokoh-tokoh wayang orang itu seperti apa. Iya, iya. Terus ya nanti untuk yang segmennya udah mulai teenagers, ada yang anak kuliahan, itu coba kita kasih lihat bahwa this is something fun. Meskipun ini klasikal, masih pakem, but it's fun. Gitu. Masih kelihatan gagah kok, gitu loh. Iya. Ini kan kalau Gusti Hayu sama suami sendiri kan memang concernnya untuk mempromosikan Keraton Jogja. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada orang luar masyarakat biasa nih, pengen belajar nari di keraton, kalau tidak ada pandemi seperti ini, apakah diperbolehkan atau punya wadah apa ya istilahnya, kursus Sanggar. sanggar sendiri, atau memang welcome, silahkan siapa saja bisa belajar? Kalau di keraton sendiri sebenarnya ada sekolahan, tapi masih dibimbing. Atau ada 4-5 gitu yang mereka memang well known, mereka pakem itu masih terjaga gitu. Jadi kalau dulu kan soalnya tarian keraton itu kan tidak boleh dibawa keluar. Iya, betul. Nah, baru pada zaman Hamengkubuwono ke berapa ya? Lupa ingat. Kelima, keenam baru boleh dibawa keluar ya, kalau nggak salah. Nah, ini jadi Krido Mardowo itu punya 4 sekolah. Mereka meng-oversee itu 4 sekolah. Ada sekolah dalang, sekolah mocopat, sekolah tari, tapi tidak lokasinya tidak di dalam keraton. Oh, gitu. Jadi nggak ada, karena untuk di keraton itu biasanya ya hanya abdi dalem. Iya. Gitu. Jadi tidak ada praktis. Adanya pentas biasanya gitu. Iya. Betul. Berarti ini kalau misalkan masyarakat luar pengen belajar tentang nari, tentang seni pedalangan itu, dari keraton punya wadahnya seperti itu ya intinya ya. Ada, tapi tetap itu Tidak di dalam keraton, dia tetap di keraton. Ya. Banyak kok Mbak sanggarnya di sekitar keraton juga banyak sanggarnya. Ini mungkin udah hampir 1 jam, cepet banget ya Gusti. Ini pertanyaan terakhir buat Gusti Bendara dan juga Gusti Hayu. Harapannya untuk ibu-ibu di luar sana menyikapi maraknya tradisi luar negeri yang masuk ke kita, tapi anak-anak tuh tetap bukan patuh sih, tetap memahami tradisi jauh, tradisinya masing-masing. Maaf Gusti agak tradisinya masing-masing, terus tetap nguri-nguri budayanya masing-masing itu seperti apa. Dan kasih tips sedikit dong, gimana caranya tetap tegar sebagai ibu, yang mana ibu sekarang kan banyak bekerja, tapi anak-anaknya juga yang semakin lincah. Tipsnya apa? Mungkin dari Gusti Hayu dulu. Kalau aku mungkin pertama dari nguri-nguri budaya itu adalah pemakaian bahasa ibu, bahasa daerah. Itu dulu. Mungkin di satu sisi kalau ibunya, let's say kan kayak saya juga banyak teman yang orang Jogja tapi gedenya di Jakarta gitu, di mana bahasa Jawa. Nah, first step-nya adalah ya udah belajar bareng sama anaknya. Gitu. Jadi kalau bisa bahasa daerah itu step pertama banget. Step pertama banget bahasa daerah. Nah, kalau gitu kalau udah ini ya cari coba mungkin di YouTube tarian-tarian daerahnya itu seperti apa sih? Kalau bukan tarian daerah, mungkin kesenian apa yang lain. Yang penting kan dia expose dulu. Nanti perkara tertarik atau tidak itu kadang kita nggak bisa memaksakan, tapi yang paling gampang dipaksa bahasa daerah. Itu jangan sampai hilang.
Paling itu sih. Terus apa sih tips? Pastikan suami Anda juga on board, berperan. Ya, jadi kan kalau lagi work from home, school from home gini kan beban itu agak jatuh. Ini yang berat ini kan yang perempuan. Perempuan itu kadang dia work from home juga. Tapi terus diharapkan ngasuh anak-anak juga. Gitu kan. Nah, kalau aku sama Mas Nota itu udah jelas Kang, ya kita 50-50. Oke, apa yang bisa mungkin ada suster segala macam, fine, tapi dua-duanya tetap gantian jaga nih Suryo gitu loh. Jadi kalau aku sih, kalau salah satu tipsnya itu ya suaminya diberdayakan lah. Amin ya, berarti ya. Gitu. Terima kasih Gusti Hayu. Kalau sorry, tapi mungkin agak ini tidak semua orang itu kan lengkap ya keluarga. Cari support system itu sangat penting. Kalau tidak kalah penting selain mencari support system adalah cutting off orang-orang yang toksik. Iya, betul. Itu maksudnya hidup sudah susah, jadi nggak usah cari masalah, nggak usah nambahin masalah. Apa yang bisa dikat aja. Kalau perlu cut Instagram ya atau medsos gitu ya, kalau mereka memang toxic gitu ya. Kalau dari Gusti Bendoro sendiri, bagaimana Gusti? Kalau saya sih memang bukan hanya masalah bahasa Jawa, tapi kan unggah-ungguh. Jadi unggah-ungguh dari kita unggah-ungguh anak-anak ke orang tua itu harus orang tuanya juga. Hanya masalah seperti hal kecil minta tolong, minta maaf itu tuh digampangkan gitu. Walaupun sering terjadi antara anak saya dengan anak yang Mbak Hayu gitu ya, yang rebutan mainan gitu. Karena yang lebih kecil tapi statusnya lebih lebih karena kakak sepupu ya. Jadi agak bingung siapa yang harus ngalah gitu ya. Tapi kan intinya adalah anak kecil yang salah ya harus minta maaf walaupun dia lebih kecil umurnya atau lebih kecil badannya gitu kan. Jadi yang pertama adalah unggah-ungguh. Itu yang saya coba terus terapkan ke anak-anak saya. Nah, kalau untuk tipsnya, sebelum pandemi itu saya biasanya selalu memberikan tips bahwa kalau untuk orang tua yang memang bekerja di luar, itu be 100% at everything. Jadi kalau memang sudah bekerja, ya 100% fokus untuk pekerjaan, jadi kamu bisa maksimal di situ. Begitu sudah pulang, kamu be 100% dengan anakmu. Jadi itu. Karena kadang pekerjaan itu tidak hanya kebutuhan ekonomi, tapi juga kebutuhan untuk achievement. Iya, aktualisasi diri gitu. Jadi seperti saya gitu, bukan hanya perihal materi, tapi juga ada organisasi, ada yang macam-macam gitu ya. Syukur-syukur kalau materinya banyak tapi. Amin. Amin, ya. Jadi gitu. Tapi kalau dengan pandemi seperti ini, ya jadwal. Jadi scheduling supaya tepat. Jadi misalnya seperti kita wawancara ini. Saya bilang sama Satya bahwa jangan sampai lebih dari jam 1. Karena jam 1 waktunya saya untuk anak saya nidurin anak. Jadi ada balancing-nya terhadap kapan kita harus bekerja dan kapan kita harus di rumah. Gitu. Baik, saran-sarannya sangat menarik dan mungkin orang-orang tuh masih sulit ya itu adalah cut toxic itu ya. Berarti kita harus sebagai moms harus tegas lah, kita harus ya yang sekiranya merugikan atau sekiranya nggak ada impact-nya buat kita ya udahlah ngapain sih gitu ya. Betul. Oh Mbak ada satu lagi Mbak. Semangat buat ibu-ibu yang school from home. From home ya Gusti. Yes. Semangat, sabar. Terima kasih banyak Gusti, saran-saran, tips dan juga informasi-informasinya yang menarik sekali dan pasti ini bermanfaat sekali ya buat moms-moms di luar sana. Yang terakhir, boleh dong Gusti promosiin, sekarang kan lagi sibuk nge-podcast ya.
Nah, boleh dong promosiin YouTube, sosmed, apapun. Nanti biar orang-orang ini bisa ngakses, oh ternyata kerajaan di keraton itu nggak sesaklek itu kok, gitu. Monggo Gusti Hayu mungkin yang mau promosi. Apa? Podcastnya apa yang Keraton Jogja nih? Podcast. Semuanya. Oke. Podcastnya kalau kamu aja, Bendoro. Aku promosinya yang Keraton Jogjanya. Gimana? Kita bagi-bagi tugas. Oke. Jadi kalau mau melihat referensi tentang budaya Jawa yang masih ada di keraton, jadi Gagrak Mataraman yang asli, itu kita ada online presence di banyak medsos. Ada Instagram itu @kratonjogja, Twitter juga @kratonjogja. Untuk YouTube juga ada di Facebook itu Keraton Jogja. KRATON Jogja. Gitu. Itu apalagi kalau itu tadi yang jadi mau mengenalkan budaya, itu selalu ada tarian, selalu ada behind the scene di keraton itu seperti apa. Di YouTube. Gitu. Oh, website juga ada. kratonjogja.id. Nanti tim saya biar nambahin di YouTube ya. Gusti Bendoro mau promosi. Iya. Kita ini sedang bikin podcast namanya Putri Kedaton. Jadi pakai H, setelah D pakai H, Kedaton. Nah, podcast ini tuh kami berlima bergantian, kadang bareng-bareng itu berbincang-bincang seputar apa yang terjadi di Jogja dan concern-concernnya kita. Nah, yang dalam waktu dekat nih ada yang menarik banget, yaitu narasumbernya ibu kita. Ibu GKR Hemas itu kita datang jadi narasumber untuk di podcast kita. Nah, ini ada sedikit gosip-gosip di dalam podcast itu. Jadi bisa dilihat dari Spotify bisa, dari YouTube bisa. Tapi mohon maaf, dari YouTube itu kita hanya audio saja. Karena kakak saya yang satu ini maunya audio saja. Karena males dandan. Betul. Jadi bisa dilihat, bukan bisa dilihat, bisa didengarkan podcastnya di Spotify sama di YouTube. Kita juga ada IG-nya, namanya Putri Kedaton, putri.kedaton. Terima kasih sekali lagi Gusti Bendara dan juga Gusti Hayu waktunya. Sama-sama Mbak. Semoga sehat selalu, semoga Jogja segera damai seperti sedia kala. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tangan antara saya dan juga Gusti Bendoro dan juga Gusti Hayu. Semoga Mas Satya juga sehat selalu. Salam untuk Ngarso Dalem dan juga Kanjeng Ratu juga sih. Terima kasih. Baik, nanti saya sampaikan. Saya pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.